Berlibur ke Jember rasanya kurang lengkap jika tidak menikmati keindahan alam kebun teh Gunung Gambir. Destinasi ini sangat cocok untuk kamu yang sangat suka dengan udara sejuk. Saat berkunjung ke objek wisata ini, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan kebun teh di sepanjang kiri dan kanan jalan. Selain itu, kebun teh ini sudah ada sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia dan kini dikelola oleh Perkebunan Nusantara 12. Objek wisata ini berlokasi di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan berdiri di atas tanah seluas 183 hektar. Tepatnya, kebun teh ini terletak di lereng Gunung Argopuro. Lokasinya berjarak kurang lebih 60 km dari pusat kota Jember. Perjalanan menuju kebun teh ini harus dengan kesabaran. Akses jalan menuju objek wisata ini tidak terlalu luas sehingga membutuhkan waktu tempuh cukup lama. Kamu harus menempuh perjalanan selama 1 jam 40 menit dari pusat kota untuk sampai di kebun teh Gunung Gambir. Halo guys, kali ini luar biasa banget. Kita berada di Bro 2 Jalan-Jalan. Nah, yang pastinya kali ini bareng aku Vidi Dan aku Wevi. dan kali ini kita ada di mana nih? Ada di kebun teh Gunung Gambir. Wow, ini adalah dataran tinggi yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengen tahu keseruannya? Ikuti. Nah, oke guys, nah kali ini kita sudah berada di loket dari kebun teh Gunung Gambir ya. Bagi kamu yang mau kesini, tiketnya ini sangat terjangkau banget. Harganya hanya 10.000. 10.000 untuk doang. tiket dewasa. Bener banget, ini dia ya. Dan yang pastinya sudah free parkir. Oke, Bapak, kita ada 10 orang untuk hari ini. Betul. Jadi 10 tiket Pak ya. Orang 10. Siap. Oke, jadi tiketnya di sini ini hanya 10.000 saja untuk masing-masing person. Untuk anak kecil Free. Untuk anak kecil free. Oke. Jadi hitungannya untuk orang dewasa. Betul banget. Oke deh, yang pastinya setelah dapat tiket, kita akan let's go menuju ke kebun teh Gunung Gambir. Teman Pro 2, kali ini kita berada di tangga petok seket. Petok dalam bahasa Madura itu artinya adalah 7 Dan seket adalah 50. 50. Jadi 350. Tidak ya, tapi 750. Ya, betul. Ada 750 anak orang. Tangga. Oh, bukan Anak ya? tangga dong. Anak tangga yang ada di sini yang Untuk berada di menuju ke atas kebun teh. Benar banget. Pengen tahu sensasinya? Langsung aja let's go. Nah, nggak sah kalau Ya. misalnya datang ke kebun teh Gunung Gambir Bener kalau nggak ngeteh. Bener banget, nggak ngopi. Ini teh ini bukan Ngeteh kopi, ya. Pak. Oke, kita akan ngeteh dulu, kita akan nyeduh teh dulu agar suasana makin lebih Betul, hangat. dan ini tehnya khas dari kebun teh Gunung Gambir. Nah guys, kamu boleh nyobain ketika kamu berwisata sambil menyeduh teh seperti ini enak banget ya. Ya, betul. Apalagi dengan suasana yang sejuk ditambah dengan teh hangat. Best. Tidak hanya itu saja, kali ini kita ada narasumber. Ya. Kita datangkan spesial, yakni ada Bapak Dodo Eko yang merupakan pengelola kebun Wisata. teh Gunung Gambir. Oke, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik saja Bapak. Nah, Bapak berbicara mengenai wisata yang ada di sini. Ini potensi wisatanya seperti apa, Bapak? Kemudian pengunjung ramenya itu di hari, apa? Untuk potensi wisata itu Gunung Gambir itu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berbentukan kebun. Satu-satunya ya yang ada di Kabupaten Jember yang bisa kita juga mencakup tapal kuda ketimbelan. Karena Gunung Gambir, kebun teh Jember itu hanya di Gunung.
Hanya di kebun teh Gunung Gambir seperti itu ya Terus Pak. untuk kunjungan yang ramai itu biasanya di weekend ya, Sabtu dan Minggu. Di weekend Sabtu dan Minggu seperti itu. Nah, ini luar biasa banget ya Pak. Potensi yang ada di Kabupaten Jember yang wajib kalau misalnya kamu datang ke Jember harus berkunjung ke kebun teh Gunung Gambir. Ini bukan di Bandung ya. Ini suasananya emang cukup sejuk ya, tapi bukan di Bandung, tapi ini di Jember. Benar banget. Nah, Bapak kalau misalnya potensi di sini ada apa aja nih Pak? Sebenarnya di sini sudah ada wahana swafoto, kita juga ada camping ground, terus ada kuliner dan juga penginapan sebenarnya. Oh, ada penginapan juga. Wow. Jadi lengkap banget ya kalau misalnya ke sini kemudian mau pulang capek bisa langsung aja bermalam di sini. Bener banget. Kemudian paginya bisa menikmati dari jendela. Wow, ya kebun teh. Terus Pak, kalau boleh tahu ini dikelola oleh siapa Pak? Kebun teh ini? Tata kelolanya yang tetap ada di bawah naungan BUMN, BTPN 1 Regional 5 Kebun Gunung Gambir. Oke. Terus kira-kira nanti kedepannya bakal dikembangkan seperti apa lagi Pak? Ini Ya. kita lihat sudah bagus, tatanannya banyak, spot-spot yang bisa kita gunakan untuk foto, untuk segala macam. Nah, kira-kira nanti kedepannya akan dikembangkan seperti apa? Sebenarnya untuk wisata alaminya yang kita tetap mempertahankan branding kebun teh yang jangan ada rusak. Karena 70% dari wahana ini yang kita jual itu suasana teh, kebun teh. Karena apa nggih? Dengan melihat memandang sejauh mata memandang kebun teh itu ada efek relaksasi ya, secara psikologis seperti itu ya. Kalau dari tehnya sendiri Bapak, apa yang membedakan teh di sini benar banget dengan teh yang lain luar? Ya sebenarnya kalau Teteh ya. itu dari cita rasanya. Cita rasanya. Cita rasanya. Cita rasa dari teh sendiri. Dan ini emang ada petaninya Pak? Biasanya ini untuk di sini kan bukan petani ya, ini BUMN. Jadi ada pekerjanya. Jadi bukan setiap hari untuk dipanen gitu Pak ya? Kalau panen setiap hari. Oh, tiap hari. Panennya setiap hari, namun itu adalah seperti pegawai pegawai dari BUMN tersebut. Jadi memang sudah ada pegawainya yang khusus ya untuk memetik dan lain sebagainya. Kalau memetiknya biasanya pagi, siang, sore, malam. Untuk Pak? memetiknya tuh biasanya pagi jam setengah 6 sampai jam 9 karena dari jam gitu harus segera dikirim. Kalau sudah kalau sampai terlambat pengiriman layu merah, akhirnya tidak bisa diolah untuk menjadi produk teh. Untuk proses pengolahannya itu di mana Pak? Untuk proses pengolahannya sendiri itu untuk di sini tuh kita jadi satu ke Wonosari Lawang. Oh di Malang. Di Malang. Oh gitu. Berarti dari sini dikirim ke Malang untuk diproses pengolahan. Di sini tuh yang ada cuman teh hijau aja. Itu pun kapasitasnya nggak seperti yang lainnya. Oh gitu. Bapak, kita gimana kalau misalnya melanjutkan perjalanan, kita jalan-jalan bareng dan boleh nanti dijelasin mana aja untuk spot-spot yang bagus. Ya, rekomendasi lah ya. Benar banget yang bisa teman Pro 2 kunjungi yang ada di sini. Pak, ada alasan tersendiri nggak Pak? Kenapa kita harus wajib banget nih berkunjung ke kebun teh Gunung Gambir Jember ini? Karena kan Ya. seperti apa bentuknya, bagaimana tingginya. Hanya taunya sudah jadinya Hanya aja sudah ya jadinya. Oke. Jadi orang tuh harus tahu ke sini. Ternyata pohon teh itu seperti ini yang kita konsumsi setiap hari seperti itu. Dan bisa cuci mata juga. Lihat hijau-hijau gitu ya. Untuk efek selanjutnya dari segi psikologis itu tadi bisa dijadikan tempat untuk healing forest. Oh benar. Untuk healing forest. Terus Pak, aku tadi kan jalan dari sana tuh mulus semua nih Pak. Dari Jember ya, dari Jember sampai ke sini pun juga lurus. Halus banget. Halus terus tiba-tiba pas sampai sini ternyata ini masih belum diaspal Pak jalannya. Ada alasan tersendirikah atau bagaimana Pak? Atau memang khusus gitu? Memang gini, dari aspal itu sendiri kan itu dana hibah dari pemerintahan karena adanya terkait dengan adanya destinasi wisata ini. Nah, cuman kita sampai di situ aja. Nah, kita ingin juga sih sampai ke atas ke vilanya sana karena kita bisa lebih mengeksplor yang di atas kan gitu, yang di daerah atas selain di wahana ini gitu. Keinginan kita sebagai pengelola seperti itu gitulah. Semoga nanti ke depan ya Pak. Siap. Ya, semoga segera ada dana hibah lagi dan bisa diaspal sampai ujung sampai bagus jalannya mulus gitu teman Pro 2 ya.
Salah satu fasilitas yang wajib kamu coba di Kebun Teh Gunung Gambir adalah jalur trekking dari kayu yang berbentuk jembatan. Nah, nama jalur trekking ini adalah Jembatan Patah Hati. Wah, patah hati banget nggak tuh? Jembatan kayu ini berdiri mengelilingi kebun teh seluas 22 hektar. Dengan adanya jembatan ini, kamu tidak perlu susah payah menikmati pemandangan kebun teh Gunung Gambir. Saat berjalan di atas jembatan nih teman Pro 2, bisa menyaksikan hamparan kebun teh hijau menyerupai permadani. Kesempatan buat kamu untuk mengabadikan foto yang estetik saat berdiri di atas jembatan layang tersebut. Gimana? Seru kan? Nah, kali ini kita beralih ke Apa ini namanya, Pak? apa nih, Pak? Wahana jembatan layang Patah Hati. Wahana layang jembatan jembatan. Patah Hati. Patah hatinya dari mana, Pak? Kalau kita lihat itu orang kan udah tahu, sepertinya hanya wahana jembatan aja. Hanya jembatan aja Nah, gitu, hanya lurus jembatan gitu, aja. betul. Tapi sebelumnya ada setelah- maknanya? Ada maknanya. Oh, iya. Kalau kita drone itu patah hati. Kenapa kok patah hati, Pak? Ya. Ada persimpangan. Memang hidup itu memang selalu ada persimpangan. Oh, dalam ya. Dalam kali nih Hmm. teman berdua ya. Nah, ada cinta, ada benci. Seperti itu. Cuman dari situ kita sisipkan benda-benda langit yang mempunyai makna tersendiri juga sih sebenarnya. Benda langit. Benda langit seperti bintang, seperti ada bulan matahari, juga ya? Ada bulan. Iya, iya, iya. Yang itu sebenarnya melambangkan segala sesuatunya memang datangnya dari atas. Oh gitu. Oke. Permintaannya untuk apa? Lepas dari itu dari atas juga kan gitu. Oh Oke, gitu oke, ya. oke. Jadi makna 3 jembatan ini adalah persimpangan. persimpangan patah hati. Lagi patah hati? Iya, betul. Kesini aja, ya kan? Biar langsung tambah patah hati. Bapak, kalau luasnya dari kebun Kebun teh teh ini berapa hektar? Untuk luas yang dikelola oleh wisata agro sendiri itu kisaran 22 hektar. 22 hektar. 22 Kalau yang hektar. dikelola ada pengelolaan lain nggak, Pak? Ada, itu ya masuk dalam kelolaan PTPN. kebun, Oh, kebun. PTPN sendiri. Oh, iya, Cuman iya. yang menjadi wilayah tugas kita ini di 22 hektar ini yang menjadi wilayah wisata. Jadi wisatanya itu khusus di sini, Pak ya? Khusus di sini luar biasa banget ya. Dan bisa memetik teh di sini kalau misalnya mau menyaksikan itu adalah di pagi hari Pagi ya, Pak, hari, ya? kisaran pukul 5:30 sampai jam 9 pagi. Kalau kita udah kesiangan nih teman berdua. Udah terik banget ini, panas banget tapi masih sejuk sih. Biar nggak patah hati, kita akan lanjutkan perjalanan kita hari ini. Oke. Nah, guys, teman Pro 2, ini Ya. kita lagi puncak-puncaknya patah Ya, hati. betul. Ini kalau dari atas, itu ternyata ini di persimpangan puncak Bener banget. patah hati, teman Pro Patah 2. hatinya ini di sini, guys, ya. Dan ini kalau dari atas ini kelihatannya love. Love. Tuh. Oke deh, kita akan lanjutkan perjalanan kita hari ini. Wah, Ibu. Wisatawan, halo Ibu. Halo, Ibu. Ini Luar dari biasa banget. dari mana ini? aja, Ibu? Dari Jember. Oh, Jember semua. Dari komunitas apa ini? Grup Rumpi. Geng ya. Geng Rumpi ya, ibu-ibu luar biasa banget. Ini kesini memang tujuannya apa ini, Ibu? Oh iya. Refreshing, kalah lu ya. Kita aja nggak refreshing, kita kesini kerja. kerja dan kerja ya. Ibu sudah sampai mana aja nih kali hari ini? Sudah keliling. Sudah sampai atas gitu ya, Bu ya. Sehat Ibu. Oke, selamat melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan, Ibu. Kak Vidi, gimana sih? Oh, ini seru banget ya. Kita Ya, udah betul. jalan-jalan di teh ya, kurang lebih berapa hektar? Tadi Bapak 22 hektar. Benar. Benar nggak sih? Benar. 22 hektar. 22 hektar sehari nggak cukup. Nggak cukup. 22 hari. Oke deh, kita akan Ngobrol lagi. sama Sama Bapak pengelolanya. bener banget, kita juga akan jalan-jalan yang ada di sini. Dan kemana-mana. Go. Nah, kali ini teman Pro 2 kita sudah bersama Bapak Dodo kembali. Ya. Setelah tadi kita main petak umpet. Kita cari-carian nih di luas kebun teh yang Bener sangat luas banget. ini. Udah bersatu kayak ulat ya kan. Nah, kali ini Bapak mau tanya dong, kalau wisatawan terjauh dari mana, Bapak? Ya ada yang dari luar negeri, hari Wih, ini wow. juga ada yang dari Hong Kong itu rupanya. Hong Kong.
Oke. Terus Pak, kalau biasanya nih Pak ya kan ada mungkin rekomendasi dari Bapaknya yang bisa kita datangi gitu, maksudnya spot foto atau spot yang paling favorit. Benar. Kalau di sini sangat recommended banget lah untuk spot foto. Cuman untuk melihat lebih luas lagi gitu ada di area atas sebenarnya gitu, di pentas itu ya. Ada pentas sebenarnya itu wahana camping ground. Cuman tidak menutup kemungkinan pengunjung bisa duduk-duduk di sana selama tidak ada reservasi camping gitu. Oh gitu. Mudah banyak yang naik. Kalau event Bapak ada event apa nih? Kalau event kayak happy camp juga tuh. Happy Camp untuk event-event motor trail terus MTB-an itu juga ada. Terus kalau villanya sendiri Pak, penginapan tadi di mana Pak lokasi? Untuk penginapannya dari sini sekitar 1,5 kilo Masih lah. naik lagi. Naik. Harus menggunakan transport apa nih Pak? Mobil Kendaraan? bisa, Mobil bisa. kendaraan bisa. Cuman aksesibilitas yang agak susah itu yang menjadi kendala juga sih sebenarnya bagi kami sebagai pengelola. Cuman kalaupun ada hanya keluarga kecil atau keluarga, dan memang ada 2 kan, bisa kita rekomendasikan yang di sebelah bawah. Oh gitu. Untuk memperdekat ke wahana lah. Untuk sebagai alternatif ya. Alternatifnya. Oke. Baik, dan Ya sejuk banget ya, ngantuk benar, nggak sih? ini sejuk banget, suasananya enak banget Bapak ya. Kalau musim panas, kalau musim hujan gimana Bapak? Kalau di sini? Nah, kalau musim hujan ya hujan lah. Gitu. Kalau pengunjung bagaimana? Pengunjung ya sama tetap lah Masih ada aja Pak ya. Masih ada, Pak, ya. Karena emang niatnya kesini buat liburan, buat healing ya. gitu. Kalau ada musiman nggak sih Pak? Jadi kayak misalnya musim hujan rame-ramenya pengunjung misalnya. Oh itu biasanya ada beberapa momen sih sebenarnya. Ya. Libur tahun baru. Libur tahun baru. Libur sekolah. Libur sekolah. Terus libur hari raya. Libur pondok. Terus ya itu. Libur kantor termasuk nggak? Enggak, kantor nggak ada liburnya. Sabtu Minggu doang. Ya, tetap ada juga sih. Gitu. Kalau hari efektif seperti ini tetap masih banyak Masih yang banyak juga. mengunjungi ya Pak ya. Biasanya kalau hari-hari efektif itu anak-anak kuliah yang bolos kuliah kayak kita bolos Enggak kantor. juga, ya banyak juga sih dari umum juga banyak. Iya. Oke. Kalau untuk sinyal Pak di sini susah nggak Pak? Kalau sinyal agak susah juga. Memang kita ada semacam voucher wifi lah yang bisa dibeli di lapak-lapak. Oh, tapi ternyata lengkap ya. Ya, Jadi lengkap. di sini juga sinyal susah diberi alternatif Ya. ataupun diberi solusi, yaitu bisa Ada voucher wifi. ada voucher wifi juga. Betul. Seperti itu. Di sini juga aku lihat banyak yang lagi berduaan gitu ya, acara. Ya. Memang cocok banget nih buat Belum kesini tentu, gitu. siapa tahu mereka saudara. Tapi berduaan terus ya. Iya bener. Nggak tahu ya. Oke. Biarkan dia yang tahu sendiri. Oke, teman berdua. Jadi kita di sini ternyata ketemu sama wisatawan dari mancanegara. Kita tanya dari mana dulu Kita nih? dari mana ini? Mami, from Where Hong do you Kong. come I from? don't come from Hong Kong. Dari Hong Kong nih teman berdua. Best. Best. Ya. Hello Indonesia. Ya, Ya. dari tahu sini dari mana Mbak? Tadi dari itu loh, dari supir kita kayak gitu, Oh, dari Pak Supir. dari Pak Supir. Oh, salah satu hotel traveling kita gitu. Oh, Ngasih gitu. tahu kalau di sini ada kebun teh yang baik, yang bagus ya. nyaman, bagus kayak gitu. Boleh nggak sih ngasih ngasih ucapan untuk tentang mendeskripsikan kebun teh yang ada di sini menggunakan bahasa Hongkong? Sangat nyaman, sangat enak. I like Indonesia. Kebun tehnya nyaman. Oke, thank you so much. Oke, thank you so much. Terima kasih. Selamat melanjutkan Ya, perjalanan. thank you. Kalau kalian apa? Jalan-jalan juga ya kan. Kayak mau baca puisi. kayak kompak banget gitu ya. Kalau kalian biasanya Google Ya, lihat dari Instagram, lihat dari mana aja pokoknya. benar. Kalau kesini pasti Pasti akan menemukan tulisan
Pesona Gunung Gambir. Nah, kali ini kita sudah ada di tulisan itu, guys. Ya, buat kamu teman Pro 2 yang pastinya wajib banget kamu kunjungi untuk pesona Gunung Gambir yang ada di sini. Jika teman Pro 2 tertarik berlibur ke sini, usahakan berangkat di pagi hari ya, agar dapat menikmati pemandangan saat memetik kebun teh dan menikmati sejuknya kebun teh Gunung Gambir. Jika mengendarai motor maupun mobil, pastikan kondisi kendaraan baik ya. Aduh, sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di Pro 2 jalan-jalan berikutnya. Happy vacation. Halo teman Pro 2, sampai di sini aja untuk perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Pro 2 jalan-jalan berikutnya. Aku Vidi pamit. Aku Evi juga pamit. Bye-bye. Happy vacation.